warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Riara Yeristiani dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3A, kelompok D, mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap bisnis online. Namun, materi pertama yang saya bahas ini melanjutkan materi metode penelitian poin terakhir, yaitu jenis data dan sumber data. Biasanya, sebagai penulis menggunakan yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap hubungan masyarakat yang sering berinteraksi langsung dengan masalah dan kebutuhan konsumen. Contoh yang pertama, misalnya pihak yang berwenang di LPKSM, yaitu pimpinan atau staf pelaksana yang menangani mengenai pelaksanaan UPK dan atau bidang konsumen dan juga transaksi melalui media online baik berupa jurnal, artikel, kamus, dan sebagainya. Nah, contoh yang kedua misalnya mahasiswa Uniba. Nah, mahasiswa yang diwawancarai adalah mahasiswa yang pernah melakukan transaksi online sebagai konsumen atau pembeli produk dari bisnis online tersebut. Kemudian yang selanjutnya, data sekunder adalah informasi atau keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh dari mempelajari atau menganalisa berbagai kepustakaan. Kepustakaan ini diantaranya adalah bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa berbagai peraturan mengenai perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan mengenai hak-hak konsumen, misalnya UPK, UU ITE, peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, poin terakhir sudah tersampaikan. Selanjutnya, pembahasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, ada kepastian hukum bagi konsumen terkait transaksi pada bisnis online. Nah, ini ada 2 poin. Yang pertama, dasar hukum perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya dalam hal transaksi online telah dilindungi oleh pemerintah melalui UUPK dan beberapa kebijakan atau peraturan lainnya. Terkait transaksi online, pemerintah telah membuat kebijakan berupa UU ITE, perlindungan bagi konsumen terkait bisnis online yang berdasarkan UUPK yang disamakan dengan konsumen yang bertransaksi secara langsung atau konvensional. Namun, pada saat tahun 2008, pemerintah menerbitkan UU ITE. Undang-undang ini mengatur mengenai transaksi online, khususnya pada pasal 9 yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Poin yang kedua adalah pelaksanaan perlindungan konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia telah diamanatkan dalam UUPK khususnya dalam pasal 44 yang membahas mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga Perlindungan Konsumen khususnya yaitu LPKSM Koordinator Wilayah Solo Raya sejak didirikan telah melakukan sosialisasi baik di tingkat kelurahan maupun kota yang bertujuan untuk kemasyarakatan gerakan perlindungan konsumen karena masih banyak kasus-kasus atau kurang sadarnya masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang konsumen dan masih belum tahunya proses atau langkah hukum yang akan ditempuh bila menemui kasus. Nah, mengenai kasusnya, pelaksanaan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, LPKSM sejauh ini telah memberikan bantuan berupa konsultasi atas masalah yang konsumen hadapi bila dirasa lebih membutuhkan bantuan yang lebih lanjut, misalnya sampai ke pengadilan juga bisa.
Walaupun telah ada kebijakan mengenai perlindungan konsumen, namun pada kenyataannya pasal 8 dan pasal 9 UU PK juga masih belum efektif dalam kehidupan masyarakat. Ini dibuktikan adanya pelanggaran masih sering ditangani oleh LPKSM wilayah Solo Raya. Misalnya adanya perbedaan harga dari yang telah ditawarkan, menjual barang yang sudah kadaluarsa, tindakan yang dilakukan oleh LPKSM bagi beberapa masyarakat yang belum mengetahui mengenai hak mereka mengenai perlindungan konsumen, yaitu bahwa mereka dapat melakukan pengaduan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke LPKSM, yang kemudian ditindaklanjuti dengan LPKSM membuat surat kuasa supaya LPKSM dapat bertindak atas nama klien untuk melakukan perlindungan terhadap klien selaku konsumen yang dirugikan. Namun tindakan awal yang dilakukan yaitu dengan cara terlebih dahulu atau mengedepankan kekeluargaan, misalnya dengan cara klarifikasi terlebih dahulu terhadap pelaku usaha. Nah, apabila pelanggaran misalnya mengenai adanya klausul baku, dalam hal ini LPKSM juga melakukan peninjauan mengenai bentuk klausul baku tersebut, apakah klausul baku tersebut melanggar hukum atau tidak. LPKSM juga memberikan arahan kepada pelaku usaha mengenai klausul baku yang boleh dan tidak boleh diterapkan oleh pelaku usaha supaya tidak merugikan berbagai pihak. Namun, upaya kekeluargaan tersebut apabila tidak dicapai, maka dapat dilakukan melalui proses peradilan. Nah, untuk lebih jelasnya, alur perlindungan konsumen yang dilakukan oleh LPKSM Koordinator Wilayah Soraya itu setiap konsumen yang ingin mengadu wajib datang ke kantor terlebih dahulu untuk konsultasi. Bila konsumen memberikan kuasa kepada LPKSM, maka selanjutnya LPKSM membuat surat kuasa yang ditandatangani dan disetujui konsumen, dan LPKSM selanjutnya memberikan surat terlebih dahulu kepada pelaku usaha untuk diklarifikasi terkait adanya pelanggaran perlindungan konsumen. Nah, ini biasanya paling cepat 1 minggu kemudian diberikan surat balasan. Pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.